Untuk renungan yang saya ingin bawakan, judulnya From Egypt to Canaan ya. Jadi untuk teman-teman di sini, sebelum masuk ke renungan yang ingin saya sampaikan, mungkin saya ingin membagikan sedikit kesaksian tentang saya punya mungkin perjalanan hidup hingga pada saat ini. Ya betul, sama seperti teman-teman di sini, saya adalah alumni juga dari PCM, dulu namanya Imajas. Saya berkuliah itu tahun 2005 sampai 2009, aktif di Imajas juga waktu itu dengan pendeta Jeki. Jeki itu waktu itu masih direktur PA-nya. Dan kita sama-sama teman-teman seperti ini pun kita melakukan ibadah-ibadah dan juga pelayanan bersama-sama. Khususnya waktu itu saya bergabung juga di chapter Depok karena tempat saya berkuliah waktu itu. Nah, bicara mengenai menjadi seorang PCM ataupun bisa dibilang seorang yang berkuliah di sekolah non-Advent, bagi saya ini bukan suatu hal yang baru, karena sejak saya mengambil pendidikan dari jenjang TK, SD, SMP, sampai dengan SMA, saya tidak pernah sekolah di sekolah Advent memang, seperti itu. Ada banyak alasan, mungkin dua alasan yang paling mendasar adalah yang pertama jarak, itu apalagi waktu saya masih kecil ya. Waktu itu terlalu jauh untuk bersekolah di sekolah Advent. Ada satu sekolah Advent di Bogor sih, seperti itu. Tapi waktu itu pun masih hanya SD aja, seperti itu. Dan kemudian yang kedua biaya, ya biaya selain biaya pendidikan dan juga biaya untuk bersekolah ya. Karena sampai dengan SD itu saya ke sekolah itu jalan kaki dari rumah karena tidak terlalu jauh. Namun yang menjadi perbedaannya ataupun yang juga menjadi keinginan saya, puji Tuhannya Tuhan berkati dengan kesempatan untuk boleh mencicipi pendidikan di sekolah yang baik seperti itu. Saya mengambil sekolah di SD yang bisa dibilang terbaik di sekolah di kecamatan saya waktu itu. Dan juga ketika SMP dan SMA saya pun berkesempatan untuk bersekolah juga di sekolah yang terbaik yang ada di kota saya waktu itu. Sampai saat ini pun saya tinggal, yaitu di Bogor. Dengan segala mindset itu, saya punya pandangan ataupun pola pikir tentang pendidikan pun sedikit berbeda ya. Artinya saya selalu berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Oleh karena itu, waktu mengambil keputusan untuk berkuliah pun saya selalu berusaha mengambil yang terbaik yang bisa saya capai. Dan puji Tuhan ya saya bisa berkuliah. Saya ambil kuliah juga di UI waktu itu. Dan jurusan yang saya ambil itu akuntansi, seperti itu. Dan mungkin sama seperti sebagian, saya nggak tahu, tapi sebagian besar mungkin berpikir juga ya, kenapa sih ambil ekonomi ataupun akuntansi seperti itu? Ya, saya pun waktu itu berpikir kan salah satunya selain itu yang terbaik waktu itu yang masih dalam jangkauan saya pikir, dan juga adalah saya pikir pendidikan ini bisa akan membantu saya untuk boleh melanjutkan saya punya kehidupan dan juga untuk karir saya ke depannya, seperti itu. Itu simple, itu pemikiran yang saya punya waktu itu. Namun tentu saja dalam perjalanan ke depannya, perjalanan waktu dalam kehidupan saya, banyak tantangan yang terjadi, sahabat-sahabat. Seperti waktu saya SMP, ayah saya meninggal dunia, seperti itu. Dan itu cukup cukup ya jadi terbeban lah seperti itu. Mungkin tidak seperti teman-teman yang pada umumnya mungkin masih memiliki orang tua yang utuh di masa pertumbuhannya. Saya harus kehilangan ayah saya waktu saya SMP, seperti itu. Dan yang berikutnya waktu saya kuliah, seperti itu. Waktu saya tingkat 2,
kakak saya, kebetulan saya anak yang kedua, kakak saya yang membantu saya untuk berkuliah juga meninggal dunia seperti itu. Dan akhirnya saya menjadi tulang punggung keluarga dan sejak saat itu saya punya apa namanya, saya punya pergumulan pun menjadi semakin besar. Dan itu pun yang memacu saya untuk boleh tetap dapat berkuliah, melanjutkan pendidikan saya dan melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk juga keluarga saya seperti itu. Nah, selain aktif di Imajas dan juga di kegiatan kemahasiswaan di kampus, saya pun pernah ikut suatu kegiatan yang namanya YPBC. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikut ya. Saya pernah ikut YPBC yang pertama waktu itu di Jakarta, yang membawakan itu teman-teman dari alumni Seribu Misionaris Indonesia. Dan ini pun yang akan membawa saya ke satu cerita yang berbeda setelah saya lulus kuliah nantinya, seperti itu. Oke, balik lagi ke perjalanan kehidupan saya atau pendidikan saya. Tahun 2009 saya lulus kuliah, lulus 4 tahun, puji Tuhan. Namun sebelum saya lulus, puji Tuhan juga saya boleh mencetak beberapa prestasi yang boleh saya banggakan lah, seperti itu. Saya bisa masuk atau menjadi juara di dalam salah satu lomba simulasi bisnis yang diadakan oleh L'Oreal seperti itu, yang membawa saya sampai ke Prancis waktu itu untuk boleh presentasi di depan BOD L'Oreal di sana. Dan semua pengalaman itu dan juga ada beberapa prestasi yang lain saya dapatkan, itu membawa saya semakin berambisi lebih jauh, dan itu pun membuat saya punya tujuan atau karir semakin jelas. Saya ingin mendapatkan karir yang baik, apalagi di dalam situasi ataupun dalam kampus tempat saya berkuliah saat itu, situasinya memang sangat kompetitif seperti itu. Sangat kompetitif. Kita berada di dalam situasi yang pergaulan ataupun pendidikan yang selalu berusaha menjadi yang terbaik, seperti itu, menjadi yang terbaik. Dan itu pun yang juga mempengaruhi bagaimana saya berpikir atau melihat karir saya ke depannya. Setelah saya lulus, seperti layaknya teman-teman alumni akuntansi ya, di kampus saya ya, saya bergabung dengan Big Four audit firm. Saya gabung sama dengan KPMG di sana sebagai associate audit. Namun mungkin ada beberapa teman-teman di sini sudah mendengar ya, teman-teman PCM di sini sudah mendengar bahwa cukup berat tantangan untuk bekerja di audit, terutama untuk kita yang beragama Advent ya, seperti itu, karena untuk memanage pekerjaan di audit firm ini agak cukup sulit, apalagi ketika bersinggungan dengan hari Sabat. Dan sejak saya lulus kuliah itu saya sudah memiliki prinsip bahwa oke, saya mau mencari pekerjaan, saya meneruskan karir saya, tapi saya tidak mau untuk melanggar akan hari Sabat. Dan prinsip itu pun yang saya berusaha pegang. Dan itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, 1 tahun saya bekerja di sana, saya akhirnya memutuskan untuk berhenti karena tidak cocok dengan saya punya keinginan untuk bergereja ya, seperti itu. Saya tidak pernah meninggalkan, tapi ketika ada perjalanan bisnis atau fieldwork, ya itu yang agak sulit ya, karena saya harus meninggalkan gereja seperti itu. Namun saya bisa melanjutkan kemudian karir saya gabung sama Danone seperti itu, jadi bisnis analis, dan di sana puji Tuhan saya bisa bergabung karena pernah juga menjadi juara di salah satu lomba yang mereka bikin. Jadi ada manajemennya saya, calling saya untuk join dengan mereka, seperti itu. Nah, singkat cerita, 2 tahun saya berkarir di Danone, panggilan untuk melayani itu datang kepada saya melalui kampus 1000 Missionary. Dan 2011, 3 tahun setelah saya, dua tahunan setelah saya lulus, saya memutuskan untuk join dengan 1000.
misionaris sebagai misionarisnya dan dikirimkan untuk bertugas di Papua seperti itu. Singkat cerita, saya mendapatkan pengalaman untuk menjadi seorang misionaris seperti itu, dan saya pun kembali untuk ke Jakarta seperti itu, kembali untuk melanjutkan saya punya kehidupan dan juga mencari pekerjaan lagi ya. Jadi sebelumnya ketika saya memutuskan untuk join 1000 dari Danone ya, teman-teman bos saya pun ya melepaskan saya dengan baik dan mereka pun mensupport saya seperti itu. Tapi ketika memutuskan untuk keluar, tidak ada sama sekali garansi. Mereka bilang ya udah, ya, kita setuju kamu boleh keluar, tapi kita nggak kasih garansi ya kalau kamu bisa balik lagi ke tempat kita seperti itu. Tapi puji Tuhannya setelah setahun berlalu, saya kembali ke Jakarta, kembali lagi mencari pekerjaan. Boleh dibilang tidak sampai 1 bulan saya kembali ke Jakarta, saya bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Dan pekerjaan itu adalah kembali bekerja di Danone seperti itu. Puji Tuhan. Kenapa saya boleh bilang puji Tuhan? Saya rasakan mukjizat Tuhan dalam kehidupan saya ketika saya sudah memberikan waktu saya untuk boleh menjadi seorang misionaris. Ketika kembali ke Jakarta, dia pun kembali berikan sepenuhnya apa yang saya tinggalkan waktu itu. Bahkan lebih lagi. Kenapa? Karena ketika saya bergabung kembali dengan mereka, saya mendapatkan offering yang lebih baik daripada apa yang saya terima setahun sebelumnya. Itu adalah suatu berkat yang saya lihat dan saya syukuri ketika saya kembali. Dan ini pun yang membawa saya lebih lebih bersyukur lagi untuk boleh menjalani kehidupan saya dengan suatu pola pikir yang baru, pola pikir untuk boleh melayani menjadi misionaris bagi Tuhan di tempat di mana saya bekerja. Dan sampai saat ini pun ketika saya boleh bekerja di Syngenta seperti itu, Tuhan pun masih berkati saya dengan berkat-berkatnya seperti itu. Tidak ada yang hilang dari apa yang telah saya alami. Dulu waktu saya bertugas di Papua, ada teman kuliah saya bilang, "Wih, ngapain kamu kamu jadi jadi pendeta, jadi pastor seperti itu." Karena mereka taunya pastor ya, seperti itu. Nggak sayang sama karirnya seperti itu. Namun saat ini saya boleh saksikan bahwa tidak ada yang hilang dari kehidupan saya ataupun karir saya. Tuhan boleh berkati dengan apa yang saya boleh terima saat ini. Mungkin bukan yang terbaik di antara teman-teman saya saat ini, tapi yang saya syukuri adalah ini adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada saya. Dan saya pun ingin membagikan ini juga kepada orang-orang lain di sekitar saya dan kepada teman-teman saya pun di sini ya, di PCM sini. Selalu percaya bahwa Tuhan selalu siapkan jalan yang terbaik apapun itu. Dan ini pun yang menjadi renungan yang saya ingin bawakan kepada teman-teman di sini. Saya akan bawakan dengan cepat karena waktu kita tidak banyak. Seperti judulnya adalah From Egypt to Canaan ya. Seperti Musa yang sempat dididik dalam segala hikmat orang Mesir, saya dan teman-teman di sini pun sedang ataupun pernah menjalani hikmat ataupun mempelajari hikmat akan orang Mesir ya. Tapi teman-teman tahu dalam cerita Musa, sekalipun dia pernah mempelajari ataupun memiliki hikmat orang Mesir, Tuhan tetap gunakan dia dalam kehidupannya. Bahkan dialah tokoh yang Tuhan gunakan untuk memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju ke Kanaan. Dia memang dia mengalami atau mempelajari hikmat orang Mesir, tapi dia pun dalam kehidupan masa kecilnya, puji Tuhan dia boleh bersama dengan keluarganya ya, dengan orang tuanya, menerima pendidikan di keluarganya. Oleh karena itu, inilah yang menjadi kunci juga. Jadi selain pendidikan di dalam keluarga, pendidikan yang dia terima selama masa dia di Mesir, inilah yang membantu dia untuk boleh melangkah ke depannya. Tuhan yang menyempurnakan dia dalam segala hikmatnya. Dan ini yang menjadi satu reminder juga buat teman-teman.
sebenarnya hikmat orang Mesir itu tidak ada apa-apanya. Ada hikmat Tuhan yang lebih tinggi lagi. Yang inilah yang membantu Musa untuk boleh menjalankan tugasnya, misinya untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir ke Kanaan ya, Mesir ke Kanaan. Dan ini hikmat adalah hikmat Salomo, hikmat yang diberikan Tuhan. Hikmat yang diberikan Tuhan, bukan melalui pendidikan, ya, bukan melalui pendidikan. Sekali lagi saya mau garis bawahi, bukan melalui pendidikan, tapi adalah benar-benar diberikan kepada Tuhan, yang mana kita tahu sama-sama diberikan ketika Salomo menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan melalui doa-doanya kepada Tuhan untuk boleh meminta hikmat. Dan inilah juga yang harusnya menjadi hikmat yang kita miliki, sahabat-sahabatku, teman-teman PCM. Ya, kita boleh memiliki hikmat orang Mesir, tapi kita pun harus memiliki atau meminta kepada Tuhan hikmat Salomo, hikmat Tuhan, untuk boleh kita menjalani kehidupan kita saat ini, ya, dan untuk ke depannya. Kenapa hikmat Tuhan itu menjadi penting? Saya ambil beberapa kutipan di sini untuk boleh kita, teman-teman perlu ingat bahwa pendidikan yang sejati itu adalah pertumbuhan secara harmoni ya, kemampuan dari seluruh kemampuan yang kita miliki, dan ini berada dalam tahun-tahun awal ketika kita ada di rumah, dan juga ketika kita berada di sekolah formal ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, seperti Musa, dia boleh mempelajari itu di rumah, dan juga dia mempelajari itu di sekolah. Sama seperti teman-teman juga di sini. Saya pun pernah mengalaminya. Ini adalah pendidikan sejati yang penting harus kita miliki, karena dalam tahap ini, pikiran, pola hidup, dan juga karakter itu dibentuk, sahabat-sahabatku. Jadi, true education itu ada di sini, di tahun-tahun awal di rumah dan juga di sekolah kita, seperti itu, sekolah formal kita. Saya mau tambahkan lagi di sini juga untuk kuncinya juga pendidikan yang sejati adalah the love and fear of God ya, seperti itu. Ini adalah hal yang diajarkan melalui pendidikan sejati. Jadi pendidikan sejati itu bukan hanya sekedar pendidikan kita, kuliah kita, gelar kita, tapi pendidikan sejati mengajarkan tentang kasih dan takut akan Tuhan. Dan inilah yang akan membantu kita untuk menjalankan kehidupan kita ataupun karir kita ke depannya. Nah, ini mungkin kutipan untuk boleh menguatkan sahabat-sahabat di sini dan juga kembali menguatkan saya secara pribadi. Saya masih mungkin boleh dibilang junior dibandingkan teman-teman mentor lain yang akan sharing di sini. Inilah yang menjadi prinsip yang harus kita pegang. Ya, betul. Pendidikan sejati itu tidak tidak ignore atau tidak melalaikan nilai dari sebuah pengetahuan saintifik ataupun pengetahuan literary acquirement ya. Jadi pendidikan itu memang tidak bisa dilalaikan atau tidak bisa diindahkan begitu saja dari pendidikan sejati. Tapi di atas semuanya itu ya ada kekuatan, ada kebaikan. Di atas kebaikan ada lagi kemampuan intelektual, dan di atasnya adalah karakter. Kembali lagi tentang karakter. Dunia ini teman-teman tidak membutuhkan orang-orang yang pintar sebagai karakter yang mereka miliki. Tapi dunia ini membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berdiri teguh atau memiliki pendirian yang teguh. Dan inilah yang harus menjadi kunci yang kita miliki teman-teman sebagai umat-umat Tuhan. Kutipan terakhir, slide terakhir di sini, saya mau bagikan kepada teman-teman di sini untuk mengingatkan kembali ya, dan juga pengingat bagi saya, reminder bagi saya, fear of the Lord lies at the foundation of all greatness. Jadi takut akan Tuhan itu adalah kuncinya dari dasar dari semuanya. Nah, ini yang jadi tips juga buat sahabat-sahabat. Saya mau berikan adalah poin kuning yang kedua di sini ya. Take your religion into your school life, into your boarding house, into all your pursuit. Semua bawa agama kita, bawa kepercayaan kita. Itu yang akan membantu kita menjalani setiap kehidupan kita. Apabila kita boleh setia dalam pendidikan kita saat ini, itu pun akan membantu kita ketika kita menjalani karir kita ke depannya. Kutipan kedua yang saya taruh di sini, dalam apapun usaha ataupun yang kita lakukan, jangan pernah berpikir bahwa tidak ada pengorbanan yang harus kita perbuat. Tapi ingat, jangan pernah korbankan prinsip Tuhan,
ataupun jangan pernah korbankan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Kita harus membalancekan itu dengan prinsip religius yang kita miliki ya teman-teman. Dan itulah yang akan dapat membantu kita, membawa kita ke tempat ataupun ke posisi ataupun karir yang setinggi-tinggi teman-teman mau. Tidak ada batasnya. Nyonya White sebutkan dalam amanat kepada orang muda, hal ini yang harus dilakukan. Jadi kita harus membalance ini dan kita harus bertumbuh kepada keinginan ataupun hal yang tingginya, tapi itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, sahabat-sahabatku. Terakhir, sekedar mengingatkan saja kepada teman-teman, iya, sama seperti Musa yang punya misi untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Semoga, dan ini mengingatkan kita semua di sini, semoga iya saat ini mata kita memang menuju kepada Kanaan, tapi jangan sampai pikiran kita, karena kita pernah belajar, dididik dalam hikmat orang Mesir, pikiran kita pun masih berada di Mesir. Kita harus keluar dari semua ini dengan segala hikmat yang pernah kita miliki ketika kita belajar. Kita gunakan itu untuk membawa kita, membantu kita, sama seperti pengalaman Musa tadi, untuk boleh menuju ke Kanaan surgawi, yang tentu saja membantu kita untuk boleh melayani dimanapun kita berada. Ini saja mungkin yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya hanya Tuhan saja yang sempurnakan.